Bab 2961-2970. Saat ini, Zuyuan memandangi beberapa orang di sekitarnya, juga terlihat serius. Kali ini bukan kesempatan yang bagus. Derek musim gugur dari rumah Kaisar Merah, Jiang Yuan dari Sekte Taiyin dan Wei Su dari klan Jiuji Leishi tidak begitu mudah untuk dihadapi. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia bahkan akan sepenuhnya terjerumus. Zuyuan berpikir sejenak dan sedikit kesal. Mu Yun belum mati. Sulit menemukan tempat rahasia sekarang. Akibatnya, berita itu bocor dan ditemukan di sini oleh orang lain. Itu bukan intinya. Poin kuncinya adalah Istana Yang Yun, dengan upaya bersama semua pihak, siap mendobrak pintu. Butuh waktu sebulan penuh untuk kejutan ini berkembang menjadi setengahnya. Dengan kata lain, butuh 1 bulan lagi untuk membukanya di sini. Jika butuh 1 bulan lagi, itu mungkin bahaya terbesar bagi mereka. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di bulan Januari? Akankah masih ada orang yang melahap klan Serigala Serakah Langit, orang-orang dari klan Kera Es Salju, dan bahkan orang-orang dari klan Suanyao yang menyala-nyala, klan Kura-Kura King Kong Mingjia dan klan Ular Naga Hitam Bersayap 8? Jika mereka semua datang ke sini, itu akan sangat hidup. Saat itu, semakin banyak orang, semakin kecil kemungkinan mereka mendapatkan peluang. Pada saat yang sama, di luar pegunungan, sesosok tubuh tertidur dengan hati-hati. Ini Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun benar-benar menyatukan napasnya. Di sekujur tubuh, kekuatan terkumpul. Melihat dengan hati-hati ke depan, ada ratusan orang. Samar-samar, ada ratusan orang, setengahnya adalah pejuang yang menganggur. Separuh lainnya dikumpulkan menjadi kuartet, yang tampaknya cukup waspada satu sama lain. Menurut informasi yang diperoleh Zuyuan sebelumnya, 2 tim lainnya haruslah Rumah Danti dan Sekte Taiyin. Siapa di sisi itu? Mu Yun tidak mengunjungi dengan gegabah. Saat ini, tokoh-tokoh Tao berkumpul. Mu Yun tidak terburu-buru. Hampir 100 roh dan roh orang ditelan olehnya, dan sekarang mereka belum sempat mencernanya sepenuhnya. Sekarang sepertinya Zuyuan dan yang lainnya diblokir di sini. Lalu dia punya waktu untuk mencerna. Melihat pencegahan kerumunan yang hati-hati, Mu Yun masih siap untuk menanyakan beberapa berita. Saat ini, sekelompok orang keluar dari pegunungan. Saat ini, Zuyuan membawa sekelompok orang ke pegunungan dan menghilang. Sosok Mu Yun mendekati kerumunan dengan tenang. Berapa lama 4 sisi akan melanggar larangan? Saya tidak tahu. Saya tidak berani bertanya. Seorang seniman bela diri di tengah Tianzun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jangan khawatir, ini diperkirakan cepat. Mereka semua bisa menunggu, kita juga bisa. Aku hanya tidak tahu apakah mereka akan mengizinkan kita masuk begitu pintu yang sebenarnya dibuka. Begitu pernyataan ini dibuat, orang-orang bingung. Ya, bagaimana jika keempat sisi tidak membiarkan mereka masuk? Hei, kita juga bisa bersatu sementara untuk membentuk kekuatan. Aku tidak percaya, apakah mereka berani bertarung dengan kita? Kami tidak mengatakan kami tidak ingin membuka reruntuhan. Mereka tidak memberi kami kesempatan, oke. Ada banyak diskusi. Mu Yun pun lambat laun mendapatkan kabar yang ingin ia ketahui. Pihak keempat, dari keluarga Singa Guntur 9 Tiang, dipimpin oleh seorang pria bernama Wei Su. Jiang Yuan dari Sekte Taiyin dan Qiu He dari Rumah Kaisar Merah juga membawa orang ke sini. Keempat sisi mengontrol celah gunung dan jangan biarkan semua orang masuk. Mari kita lihat apa yang terjadi. Jadi orang-orang menunggu di sini. Mendengar ini, Mu Yun sedikit terangkat di sudut mulutnya. Kotak, itu tidak cukup hidup. Jika Anda ingin datang, datanglah lebih banyak orang. Sosok Mu Yun melintas dan menghilang ke kerumunan. Selama 10 hari berikutnya, seni bela diri dari 4 kekuatan memasuki pegunungan satu persatu dan sibuk. Namun, semakin banyak orang yang tiba di sini. Secara bertahap, semakin banyak tren. Kali ini, tidak hanya Zuyuan, tetapi juga 4 puncak surgawi Wei Su, Jiang Yuan, dan Qiu He merasakan sesuatu yang salah. Bagaimana bisa ada lebih banyak orang? Dalam beberapa hari terakhir, hampir 1000 orang telah ditambahkan. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli berapa banyak harta yang ada di Istana Yang Yun, saya khawatir itu akan menjadi milik orang lain. Tapi di keramaian, Mu Yun, yang memancing di perairan yang bermasalah, tidak peduli sama sekali. Apakah ada banyak orang? Tidak banyak. Ini hanya 1000 orang. Dibandingkan dengan puluhan ribu Tianzun di domain Tianzun,
Itu tidak banyak. Pada saat ini, Mu Yun diam-diam senang. Tidak terlalu besar untuk menonton kegembiraan. Meskipun dia tidak menonton kegembiraan sekarang. Tetapi jika orang di sini terlalu sedikit, begitu dia muncul, diperkirakan orang-orang dari Sekte Taiyin, Rumah Dandi dan Paviliun Senjian akan mengelilinginya dan membunuhnya. Itu telah menyerap esensi, ki, dan semangat dari hampir 100 prajurit awal, menengah, dan akhir. Dia sekarang telah mencapai puncak periode tengah Tianzun secara langsung. Hanya satu langkah lagi, Anda dapat mencapai tahap selanjutnya dari Tianzun. Tapi langkah ini adalah langkah yang krusial. Namun, bahkan jika dia mencapai tahap selanjutnya dari Tianzun, dia akan mati di hadapan upaya bersama lebih dari 10 Tianzun. Susunan lembu kura-kura Dewa Ular, kecuali dia dapat memadatkan 2 juta pola susunan dan membeli susunan ini, dia dapat membunuh puncak Kaisar Langit. Kalau tidak, sekarang dia sedang berjuang dengan Kaisar. Jika Anda seorang, Anda mungkin memiliki peluang untuk menang dengan mengandalkan semua jenis kartu. Selusin, maka Anda harus menggunakan sihir hebat untuk membakar puluhan ribu tahun. Hidupnya sekarang sangat berharga. Jika dia tidak dapat menemukan mutiara yang dikelilingi oleh Yin dan Yang, dia akan melanjutkan hidupnya untuk Xuan Feng. Apalagi membakar Zhou Yuan akan menimbulkan trauma hebat. Sangat sulit untuk pulih. Nyatanya, setelah tahta, Wu Zhou Yuan telah mendekat selama ribuan tahun. Ini sudah menjadi batas. Mereka yang menghormati seni bela diri telah hidup selama ribuan tahun. Adapun apa yang disebut posisi batas, tingkat dominan, dan gelar Tuhan dan Kaisar, dia tidak tahu bagaimana mencapai geometri. Nafas terakhir memakan waktu 2 juta tahun. Dia hanya memiliki sisa 8 juta yuan. Jika dia menggunakan terlalu banyak skill mencari kematian yang hebat, dia tidak yakin apa yang akan dia temui. Kita perlu mempercepat kemajuan. Saat ini, di pegunungan, Zhu Yuan melihat keempat orang di sekitarnya dan tidak bisa menahan cemberut, semakin banyak orang berkumpul. Ya, selain itu, Jiang Yuan mengangguk. Jiang Yuan mengenakan pakaian hitam dan kuat. Otot-ototnya menggembung dan dia terlihat sangat kuat. Orang-orang ini aneh. Bisakah seseorang memanipulasi mereka secara diam-diam? Begitu ucapan ini keluar, Wei Su dan Qiu dia juga bingung. Jika benar-benar dimanipulasi oleh seseorang, seseorang ingin menjebak serigala putih dengan tangan kosong, yang akan menguntungkannya. Bukan itu yang ingin mereka lihat. Lupakan ini dulu. Derek musim gugur berkata dengan muram saat ini, jika ada yang ingin menusuk pisau Yin dari belakang, dia harus melihat apakah dia dapat menahan amarah dari keempat sisi kita. Ya, Zhu Yuan berkata lagi, Istana Yang Yun akan dibuka akhir-akhir ini. Bagus. Ya, saat ini, keempatnya mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, personel kuartet masih berada di pedalaman gunung, datang dan pergi. Akhirnya, pada hari ini, di lereng gunung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Boom, deru bumi terus menyebar. Pada saat ini, seluruh gunung bergetar. Semua sosok berlari kencang menuju pintu masuk pegunungan. Berhenti. Pada saat ini, beberapa master surga, yang berada di puncak alam dewa, menghalangi semua orang saat ini. Apa maksudmu? Istana Yang Yun terbuka. Tidakkah kamu membiarkanku menunggu untuk masuk? Benar-benar wajah yang besar. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menghentikan ratusan dari kami. Ya, pada awalnya, kami mengatakan bahwa kami akan membuka Istana Yang Yun bersama. Kamu tidak setuju. Mari kita tonton saja. Tunggu sampai terbuka dan biarkan kami masuk. Apa artinya menghentikan kita sekarang? Pada saat ini, semua orang di sekitar berbicara satu persatu. Para master di puncak Tianzun tidak dapat menutup telepon saat ini. Tenang saja, semuanya. Saat ini, salah satu puncak tertinggi surga berkata, kami tidak ingin Anda masuk, tetapi beberapa saudara senior telah membuat pernyataan terlebih dahulu. Jika Istana Yang Yun dibuka, mereka akan memberitahu kita untuk masuk. Sekarang belum ada yang datang untuk memberitahu, Istana Yang Yun seharusnya tetap tidak dibuka. Mendengar ini, emosi orang berangsur-angsur menjadi tenang. Mu Yun menyeringai saat ini. Betulkah? Belum tentu. Apa kau percaya itu? Seorang pria membuka mulutnya di tengah kerumunan dan berkata dengan suara tinggi, mungkin mereka telah membuka tempat rahasia di sekitar, hanya menunda kita dan tidak membiarkan kita masuk. Begitu ucapan ini keluar, orang-orang langsung gempar lagi. Karena kamu bilang belum dibuka, bisakah kita masuk dan melihatnya? Ya, semua orang datang ke tempat rahasia.
Tidak masalah masuk dan melihat-lihat. Kami tidak ingin merusak ekspedisi ini. Begitu komentar ini keluar, semua orang melihatnya dengan kagum. Jika ini tidak diterima, mereka cukup curiga bahwa orang-orang ini sengaja menggantung mereka dan tidak membiarkan mereka masuk. Orang-orang itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Siapa ritme di keramaian? Pada saat ini, mata Mu Yun bergerak. Istana Yang Yun memang terbuka. Dia merasakan fluktuasi yang tidak biasa di pegunungan. Memprovokasi orang-orang ini untuk menghentikan mereka saat ini. Tidak masalah, semua orang masuk. Untuk sementara waktu, ada kecenderungan orang untuk tidak setuju dan bertengkar. Siapa berani? Murid di puncak makhluk surgawi, saat ini, berbisik dan momentumnya menyebar. Kehadiran Maha Guru adalah yang terkuat. Saat ini, karena ditakuti oleh muridnya, suara semua orang jauh lebih lemah. Kami berjanji untuk membiarkanmu masuk, dan tentu saja kami akan membiarkanmu masuk. Jika kamu membuat masalah di sini lagi, jangan salahkan aku. Sama-sama, beberapa prajurit puncak Tianzun semuanya bernapas difusi. Pada saat ini, suara semua orang jauh lebih rendah. Para pria melihat sekeliling dengan puas. Manfaat apa yang ingin Anda dapatkan dari tumpukan sampah? Kamu pasti sedang bermimpi. Apakah kalian 3 pria besar dan 9 tiang guntur singa begitu sombong? Aku akan pergi dalam hujan gunung yang gelap. Siapa yang berani menghentikanku? Suara dingin terdengar saat ini. Tiba-tiba, ada keributan di sekitar. Hujan gunung neraka, anak-anak kerajaan dari kura-kura King Kong Pluto. Puncak surgawi. Saat ini, puluhan tokoh datang satu persatu. Orang pertama adalah Ming Xianyu. Hujan gunung yang gelap berpakaian hitam dan tampak dingin. Melihat kerumunan, dia bersenandung dengan dingin. Saya melihat siapa yang berani menghentikan saya. Sebuah kata jatuh, dan semua orang di sekitar mengubah wajahnya. 4 penguasa surga berada di puncaknya, dan wajah mereka jelek saat ini. Yang lain, di sisi lain, memiliki senyum lucu di wajah mereka. Meski hujan di gunung yang gelap juga merupakan puncak surga. Namun puncak Tianzun berbeda dengan puncak Tianzun. Seperti hujan di gunung yang gelap, anak-anak keluarga kerajaan dari keluarga King Kong Mingjiagui sangat kuat dalam penanaman formula dewa dan tentara sihir. Puncak surgawi ini mungkin tidak dapat menghentikan hujan gunung yang gelap. Saat ini, semua orang sedang menonton drama itu dan berdiri di tempat. Pergi. Saat ini, Hujan Mingxian berkata langsung, siapapun yang berani menghalangi jalanku adalah kematian. Sebuah kata jatuh, dan seni bela diri puncak 4 master surgawi berubah sedikit demi satu saat ini. Pada akhirnya, mereka harus mundur. 1 orang di gunung yang gelap sudah cukup untuk menyapu mereka. Terlebih lagi, hujan gunung yang gelap masih membawa sekelompok orang. 10 kali, hujan langsung turun ke pegunungan. Dan silat lainnya juga mengikuti satu persatu. Sekarang, tidak ada yang berhenti. Mu Yun berbaur dengan kerumunan. Matanya bergerak ketika dia melihat pemandangan ini. Itu menarik. 5 pihak berkumpul. Mereka berlima saja sudah cukup untuk membuat keributan. Hei, lihat saja keseruannya. Mu Yun pandai memancing di perairan yang bermasalah. Saat ini, tokoh-tokoh Tao datang ke pedalaman pegunungan. Di depan saya ada sebuah gerbang, tingginya ratusan kaki dan lebarnya ratusan kaki. Itu tampak megah. Tepat pada saat ini, pintu terbuka. Melihat dengan hati-hati, tidak ada sosok di kedua sisi gerbang. Di mana orang-orang? Sial, mereka membuka pintu dan memasuki istana Yang Yun terlebih dahulu. Bajingan ini, tidak heran mereka tidak mengizinkanku berpartisipasi sebelumnya. Hujan gunung yang gelap mencemooh pemandangan ini. Hehe, kalian cara yang bagus untuk bermain. Hujan gunung yang gelap menatap puncak para penguasa surga dan berkata dengan dingin, kalian, menurutku keempat sisi ini benar-benar penuh kebencian. Lebih baik bunuh masalah ini, bagaimana? Bagus, sudah waktunya untuk membunuh. Saat ini, orang hanya merasa diperlakukan sebagai orang bodoh. Siapa yang takut mendengar bahwa hujan gunung yang gelap memimpin? Si Fang benar-benar ingin melacaknya. Zhu Yuan, Jiang Yuan dan lainnya sedang mencari Ming Xianyu. Saat ini, wajah lebih dari selusin orang di 4 arah sedikit berubah. Jika ratusan orang ini terburu-buru, mereka harus mati. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, pada saat ini, terdengar teriakan. Saat jeritan terdengar, seorang murid berteriak dengan marah, beraninya kamu menyerang kami lebih dulu. Teriakan itu benar-benar berantakan.
Lebih dari selusin orang dikepung di tengah, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Ledakan, raungan terdengar pada saat ini. Lusinan orang menjadi pucat, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Berjuang, mulai dalam sekejap. Tepat pada saat ini, pertempuran dimulai dan diakhiri dengan cepat. Ratusan orang hingga lebih dari selusin orang, hasilnya terbukti dengan sendirinya. Hujan gunung yang gelap melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Dia hanya mengatakan kata yang mengancam untuk menunjukkan otoritasnya. Tapi tanpa diduga, ada pertarungan nyata. Dan tergantung pada situasinya, Zuyuan dan beberapa penguasa surga meninggal. Saya khawatir mereka akan menagih akun ini kepada diri mereka sendiri. Melihat sekeliling, hujan gunung yang gelap juga tidak berdaya. Orang-orang ini, tetapi bahkan jika orang-orang itu mengikatkan baskom kotoran di kepalanya, dia tidak akan peduli. Ketika kita masuk ke sini, kita harus bertengkar dan berkelahi. Tidak ada perbedaan besar antara satu hal lagi dan satu hal yang kurang. Saat ini, para pihak benar-benar bingung. Terburu-buru dan bergegas ke istana Yang Yun. Mu Yun, yang berbaur dengan kerumunan, membungkuk sambil tertawa. Dingin, lebih dari selusin seniman bela diri di negara bagian tengah, akhir dan puncak Tianzun meninggal. Roh itu segera ditelan olehnya. Nafas ini, tetapi menghasilkan banyak uang. Saat ini, Mu Yun diam-diam mengikuti kerumunan ke istana Yang Yun. Pintu sebesar itu terbuka saat ini. Itu memberi orang perasaan yang mulia, khusyuk dan khusyuk. Dan di dalam gerbang, ada apa? Semua orang penasaran. Ribuan orang berkumpul saat ini dan menghilang di istana Yang Yun. Setelah memasuki istana Yang Yun, Mu Yun berpisah dari kerumunan dan terus maju. Di mata, kabut tebal memenuhi udara. Jarak pandang sekitar hanya 100 meter, dan penjelajahan kesadaran jiwa saat ini juga sangat terhambat. Mu Yun tidak peduli tentang ini. Selangkah demi selangkah, melihat sekeliling, mata Mu Yun dengan sedikit sensor. Tempat ini tidak begitu aman. Kabut tebal ini menghalangi penjelajahan kesadaran jiwa manusia. Itu bukan hal yang baik untuk semua orang. Dengan cara ini, kita hanya bisa mengandalkan garis pandang untuk menentukan apa yang ada di depan. Nyatanya, itu berdampak lebih besar pada Mu Yun. Lagi pula, dia bisa mengandalkan rencana membunuh surga untuk memblokir fluktuasi nafas dan jiwanya, seperti benda mati. Dalam penjelajahan orang biasa, dia tidak bisa ditemukan. Tapi sekarang, semua orang buta. Persembunyiannya tidak ada artinya. Hati-hati, Mu Yun tidak peduli tentang ini dan pergi jauh ke depan. Melalui gerbang ini, semua orang sepertinya datang ke tempat yang aneh. Nafas yang berfluktuasi dari kekuatan sumber di sekitar membuat orang merasa nyaman saat ini. Istana Yang Yun, menurut Zuyuan, bahkan pada awalnya, di bawah dua kaisar Yin dan Yang, ini juga merupakan tempat yang sangat menarik bagi Tianzunwu. Pasti ada sesuatu yang lain di sekitar kecuali kabut tebal. Mu Yun tidak gugup saat ini. Desis. Pada saat ini, Mu Yun mendengar bahwa sepertinya ada suara gemerisik di depan, yang menyebar saat ini dengan nafas dingin. Desis. Suara itu semakin dekat dan dekat. Mu Yun tidak pernah melihat apa itu. Garis pandang diblokir. Rintangannya terlalu besar. Mu Yun terus bergerak maju. Melihat pemandangan di depannya, dia langsung menciutkan matanya. Hanya beberapa puluh meter darinya, ada sebuah pohon besar, dan sekarang, di pohon besar itu, sebuah piton panjang bercokol. Anak surat ular mengaku, dengan cahaya yang mengganggu, saat ini, membuat orang merasa dingin. Bau yang mengerikan, terutama mata ular itu, menatapnya, memancarkan cahaya hijau. Ini seperti binatang lapar. Ketika Anda melihatnya, Anda ngiler. Sial, mata Mu Yun membeku saat ini. Tempat ini benar-benar jahat. Apakah itu telah dilarang selama jutaan tahun? Masih ada binatang buas seperti itu. Mu Yun tidak tahu apa kualitas piton itu. Di tangannya, pedang Dewa Langit Bintang Merah muncul pada saat ini, dan roh pedang yang kuat memadat pada saat ini. Piton melihat pemandangan ini, tetapi matanya penuh cahaya. Dia ingin menelan Mu Yun secara langsung. Wah, saat berikutnya, kilatan cahaya, ular piton itu berlari keluar saat itu. Pembunuh, ekor piton langsung menembak Mu Yun saat ini. Pergi. Dengan satu pedang, Mu Yun memiliki momentum yang hebat. Napas bergelombang mengembun pada saat ini. Cahaya Dao-Dao, pada saat ini, memberi orang rasa ledakan kuat yang tak terkatakan. Pada saat ini, mata Mu Yun menjadi sangat ganas.
Memotong. Pedang keluar. Pedang memotong tubuh piton dan membuat suara dentang. Piton itu terlihat seperti kulit, tetapi ketika dipotong dengan pedang, ia sekeras sisik. Mu Yun sekarang sedikit mengernyit. Makan pedangku lagi. Pedang matahari gantung. Saat besok menggantung tinggi, nyala api ada di langit. Satu pedang, jatuh. Pedang itu, meraung. Boom! Raungan terdengar saat ini. Raungan keras memberi orang suasana ledakan yang sangat kuat. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasa tubuhnya tertekan sampai batas tertentu. Tubuh piton, nafas kuat yang menyembur, membuatnya merasakan tekanan. Piton ini harus memiliki kekuatan puncak Tianzun nanti. Bahkan mungkin mendekati level puncak Tianzun. Pada saat ini, mata Mu Yun menjadi acuh tak acuh. Bunuh ular piton itu dengan satu pedang, pukul balik, dan Mu Yun langsung meninjunya. Gemuruh guntur. Semua guntur terdengar saat ini. Suara gemuruh mengguncang gendang telinga orang. Mata Mu Yun menjadi sangat dingin dan tampan saat ini. Pada saat ini, tampaknya memadat menjadi dewa pembunuh, dan napas Tao dilepaskan. Dalam hal ini, piton mengabaikannya dan sepertinya hanya ingin memakan Mu Yun. Boom! Kekuatan gulungan guntur. Mu Yun meninju satu demi satu pukulan dan terus memukul saat ini. Suara gemuruh terdengar pada saat ini. Dengan pelepasan kekuatan, seluruh nafas Mu Yun telah sangat berubah saat ini. Pada saat ini, bumi berfluktuasi. Nafas yang kuat mengembun satu demi satu. Mu Yun tampaknya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Napas dalam tubuh terus-menerus berkumpul dan menyublim di kondisi tengah Tianzun. Pada saat ini, Mu Yun ingin mencapai tahap selanjutnya dari Tianzun dengan tekanan seperti itu. Namun, ular sanca di depannya juga melihat pemandangan ini, mendesis menjadi mendesak, melangkah keluar dan langsung membunuh. Suara tumpul dong, terdengar. Piton satu ekor, langsung menyapu Mu Yun. Dalam keadaan seperti itu, Mu Yun tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Memikirkan hal ini, mata Mu Yun menjadi dingin. Aku benar-benar berpikir aku mudah digertak. Pedang ilahi surga bintang merah mendatar di depan Anda. Roh pedang Mu Yun berkumpul dan membunuh dengan satu pedang. Sebelum pedang panjang tiba, sosok Mu Yun langsung keluar saat ini. Satu pukulan, langsung keluar. Dong, suara tumpul terdengar saat ini. Mata Mu Yun menjadi sangat acuh tak acuh. Gemuruh guntur, pukulan demi pukulan. Kekuatan itu terus-menerus dilepaskan dan membunuh piton itu. Kekuatan anti kejut yang kuat juga terus-menerus kembali ke tubuh Mu Yun dan mengguncang meridian tubuh Mu Yun. Tapi sekarang, Mu Yun benar-benar keras kepala. Serangan piton tidak terlalu kuat, tapi pertahanannya sangat kuat. Situasi ini membuat Mu Yun merasa sangat tertindas. Pukulan demi pukulan, pukulan ke daging. Mata Mu Yun menjadi dingin saat ini. Untuk sesaat, dalam kabut, Mu Yun meninju lagi dan lagi. Pada saat ini, kekuatan mengembun menjadi ekstrim. Seiring berjalannya waktu, fluktuasi kabut mulai melemah. Sosok Mu Yun berhenti saat ini. Di depan tubuhnya, ular sanca itu lumpuh di tanah, dan tubuhnya yang besar benar-benar kehilangan nafasnya saat ini. Jika diperhatikan dengan seksama, retakan muncul di permukaan bodi. Retakan yang dibuat oleh Mu Yun. Melihat pemandangan ini, Mu Yun terengah-engah. Akhirnya mati. Duduk di tanah, Mu Yun tersentak. Orang ini memiliki serangan yang buruk. Tapi pertahanannya terlalu kuat. Seperti kura-kura tua, bersenandung. Saat Mu Yun duduk, tubuh ular sanca mengeluarkan suara mendengung saat ini. Kemudian, tubuh ular sanca yang besar itu menghilang. Sebaliknya, di tanah, sebuah gulungan digantung dengan tenang. Melihat gulungan itu, Mu Yun perlahan berdiri. Datang ke gulungan, telapak tangan keluar dengan lembut. Pada saat ini, hati Mu Yun bergetar. Dia merasakan setetes darah di depan matanya. Setetes darah yang sangat murni. Tapi tetesan darah itu, yang sangat murni, melintas di depan Mu Yun. Saat berikutnya, ruang misterius muncul di depan Mu Yun. Kemudian, seberkas cahaya melesat ke langit, lalu berbalik jatuh dan menyerbu ke dalam pikiranmu. Yun, pada saat berikutnya, Mu Yun merasa bahwa satu set formula ilahi muncul di benaknya. Rumus ilahi berkembang dalam pikiran Mu Yun. Hanya satu sosok yang terlihat, dan nafasnya sangat kuat. Perasaan Mu Yun setidaknya adalah tingkat kepenuhan Tianzun yang luar biasa. Dan sosok itu, selangkah demi selangkah, sumber kekuatan seluruh tubuh mengembun. Sumber kekuatan Taoisme, pada saat ini, melepaskan momentum yang sangat kuat.
Tiba-tiba, gumpalan kekuatan sumber, yang ditekan oleh sosok itu, terus mengembun saat ini. Nafas yang kuat, satu gelombang lebih baik dari yang lain. Mu Yun dapat merasakan bahwa jejak kekuatan sumber itu juga berubah ketika mereka benar-benar berkumpul saat ini. Tanpa sadar, telapak tangan Mu Yun bergerak dan berlari dengan kekuatan sumber, mendesak kekuatan sumber di tubuhnya untuk mengikuti. Patah. Tiba-tiba, minuman rendah terdengar. Mu Yun melambaikan telapak tangannya. Transformasi kekuatan yang lengkap. Segel mantra dilepaskan saat ini. Tuan kutukan. Pada saat ini, kekuatan Mu Yun dilepaskan. Segel mantra mengembun menjadi karakter pengganggu besar. Kata Naba sepertinya mengandung jejak hegemoni yang tak ada habisnya, yang terkumpul saat ini. Tuan kutukan. Gumam Mu Yun dan matanya bingung. Lihat ke dalam pikiranku lagi, tapi tidak ada yang tersisa. Saat ini, Mu Yun sedikit bingung. Tidak ada apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Matanya bergerak sedikit, dan Mu Yun melihat ke depannya. Kekuatan dilepaskan satu persatu, dan mantranya dicetak saat ini. Itu terus mengembun, dan butiran muncul, meresap ke sekeliling. Seperti kata pengganggu, dikelilingi oleh lapisan kekuatan sumber. Mantra Bahuang, formula ilahi tertinggi dari Tianpin, mengandung kekuatan yang mendominasi. Pola sumber memadat dan melepaskan kekuatan 2 kali lipat. Yang terkuat dapat memadatkan 9 pola sumber dan melepaskan 9 kali kekuatan Bayin. Mu Yun juga tercengang saat paragraf ini muncul di benaknya. Kutukan tiran ini, jadi dia berhasil dalam latihan. Mu Yun merasa sedikit luar biasa. Bunuh piton dan dapatkan gulungan. Dan gulungan itu lebih seperti setetes esensi darah. Ini luar biasa, itu harus menjadi tingkat master. Dengan setetes esensi darah, itu mengembangkan formula ilahi yang pernah dipraktikkannya. Diringkas menjadi binatang ilahi dan ditempatkan di sini. Suara persatuan berdering saat ini. Tingkat master, Mu Yun sekarang memiliki pemahaman umum tentang alam di dalam batas Changlanwan. Kaisar ilahi dihormati, sangat kuat, bumi berguncang, mendominasi langit dan mendominasi dunia. Di bawah Dewa Kaisar, adalah gelar dewa, gelar kaisar. Dan kaisar dewa ada di Changlanwanji, langka dan menyedihkan. Oleh karena itu, gelar dewa dan kaisar kini menjadi eksistensi terkuat di dunia Changlan. Orang-orang ini tak terkalahkan antara langit dan bumi. Di antaranya, juga terbagi menjadi gelar dewa dan kaisar pada periode Archean, periode kuno dan periode saat ini. Adapun periode gelar dewa dan kaisar mana yang lebih kuat, Mu Yun sulit dikatakan. Selain itu, mereka adalah tuannya. Tuan mewakili sekelompok orang di dunia yang luas ini, yang kedua setelah gelar dewa dan kaisar. Yang kedua adalah yang kuat. Lalu ada singgasana, guru, sampai batas tertentu, termasuk keberadaan puncak tertinggi di alam semesta utama. Guiyi melihat penampilan terkejut Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, apa yang aneh tentang ini? Ketika kamu tiba di alam dominan di masa depan, kamu juga dapat, dengan setetes esensi darahmu sendiri, mengembangkan formula ilahi yang pernah kamu praktikkan menjadi sesuatu yang mirip dengan warisan dan menyimpannya. Tidak hanya formula ilahi, tetapi juga pil dan artefak ilahi. Lagi pula, saya tidak merasa berlebihan. Mu Yun mengangguk dan berkata, jadi tempat ini didirikan oleh seorang master. Itu belum tentu benar. Guiyi kemudian berkata, tempat ini seharusnya menjadi tempat pelatihan yang didirikan oleh Kaisar kuno Yin dan yang untuk Tianzun di bawah pintu. Hal-hal ini harus ditetapkan oleh seorang master di surga Yin yang sebagai hadiah. Faktanya, hal-hal ini sangat misterius bagimu sekarang, tetapi sebenarnya. Mu Yun tersenyum. Dia tidak peduli. Butuh banyak usaha untuk membunuh ular piton yang aneh. Jika dia tidak mendapatkan apa-apa, itu membuat orang menangis. Sekarang sepertinya Anda bisa mendapatkan gulungan ini dan langsung memperbaiki kutukan Tuan. Uang besar. Melihat sekeliling kabut, mulut Mu Yun sedikit terangkat. Jadi, semua hewan di tempat ini diubah oleh esensi darah, dan ada berbagai macam harta karun di dalamnya. Guiyi menyela, itu belum tentu benar. Karena itu untuk melatih murid-murid mereka, diperkirakan banyak monster sungguhan harus ditempatkan di sini. Sebaiknya kau berhati-hati, nak. Ya, kata-kata Guiyi jatuh. Apa yang kamu lakukan dengan giok tulang itu? Apa pedulimu padaku? Urus urusanmu sendiri. Aku bahkan tidak bisa bertanya. Kenapa kamu begitu galak? Gumam Mu Yun. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku. Lakukan bisnismu sendiri.
Gui berkata lagi, saya selalu merasa bahwa pembukaan surga Yin yang tidak begitu baik. Namun, kamu sekarang berada di alam surga. Mungkin kali ini bukan untukmu, tapi ini adalah perasaan yang tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman. Mu Yun juga sedikit terkejut. Apa yang bisa membuat Gui merasa tidak nyaman? Perasaan ini, tapi sangat aneh. Lagi pula hati-hati. Aku tidak bisa membantumu. Mendengar ini, tapi dia tahu bahwa Gui mengikutinya ke Gunung Kuno Wujian, ke wilayah lautan berdarah, dan ke surga Yin Yang. Sepanjang jalan, dia mencuri. Tapi orang ini tidak pernah mengatakan apa yang dia lakukan. Kembali ke satu adalah asal mula ruang dan waktu. Dapat dikatakan bahwa larangan ruang dan waktu apapun di dunia Changlan mungkin tidak dapat menghentikannya. Orang ini pasti sudah banyak pulih selama bertahun-tahun. Tapi tidak pernah. Mu Yun juga ingin tahu tentang ini. Apa yang bukan urusanmu? Gui tidak punya cara yang baik, jaga dirimu saja. Jangan berharap aku membantumu. Tidak mudah untuk pulih. Aku tidak punya waktu untuk membantumu. Dan di masa depan, jika aku bertemu surga, bumi, dan kehidupan, aku harus menjaga sarananya. Mu Yun memotong dan tidak repot-repot mengatakan lebih banyak. Selama bertahun-tahun, Gui telah banyak membantunya. Sebaliknya, dia belum mampu memberikan peningkatan yang lebih besar pada Gui. Asal ruang dan waktu, Mu Yun juga penasaran sekarang. Bagaimana normalisasi terjadi? Apakah itu awalnya manusia, dimurnikan menjadi ki asli ruang dan waktu? Atau apakah normalisasi adalah kelahiran ki asli ruang dan waktu? Ini adalah periode kelaparan. 13 harta paling berharga dan 4 sumber banjir dan kelaparan, dan keajaiban langit dan bumi, seperti pohon dunia, semuanya berasal dari sumber yang luar biasa. Mungkin hanya mereka yang selamat dari kelaparan yang tahu. Tapi itu adalah saat kesalahan di Changlan Wanji. Tidak ada yang tahu mengapa. Jika kita tidak berbicara tentang persatuan, Mu Yun tidak kusut. Orang ini juga memiliki keberatannya. Mu Yun mengerti bahwa mereka sekarang terikat bersama dan memiliki perhatian mereka sendiri satu sama lain. Dia menghela nafas dan melihat ke depan. Mu Yun menyeringai dan berkata, kalau begitu, tempat ini sangat menarik. Kamu bisa membunuh hewan-hewan ini, tapi kamu tidak bisa membuat mereka kaya. Tidak ada lagi bicara. Mu Yun terus bergerak maju. Di dalam kabut, semakin banyak sosok yang menemukan rahasia. Ini, semua orang melakukan semua yang mereka bisa untuk melawan hewan-hewan aneh itu. Tentu saja, ada juga yang sial yang dibantai oleh monster yang kuat. Pada saat ini, dalam kabut, Mu Yun terengah-engah dan berhenti. Melihat serigala seperti binatang buas di depannya, matanya menyala. Kamu sebaiknya memberiku pedang panjang. Bisik Mu Yun. Cahaya tersebar dan pil muncul perlahan. Mu Yun menghela nafas. Selama ini, dia telah berburu dan membunuh lebih dari selusin hewan eksotis. Kebanyakan dari mereka adalah ramuan dewa, dan kadang-kadang satu atau dua benda artefak muncul, yang bukan pedang dewa. Dia sangat membutuhkan pedang ajaib. Mengandalkan kerjasama 4 set potensi pedang dan roh pedang ilahi, bahkan di tengah Tianzun dan tahap selanjutnya dari pembunuhan Tianzun, itu akan menjadi sangat sederhana. Bahkan, Anda bisa bertarung dengan Maha Guru. Tidak ada jalan. Mu Yun sedikit tidak berdaya. Pedang selalu berada di antara prajurit dewa dan sangat penting. Tidak sulit membuat pedang dewa, tetapi sangat sulit untuk membuat pedang dewa yang kuat dan indah. Pada saat ini, mata Mu Yun bergerak. Pada saat ini, daya internal mengalir. Mu Yun duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Pikiran sedang berkumpul pada saat ini. Secara bertahap, kekuatan dalam tubuh meningkat. Kekuatan sumber yang kuat dilepaskan pada saat ini. Tianzun terlambat. Kombinasi tubuh Dharma dan tubuh tulang menjadi lebih dalam. Faktanya, setelah membunuh hampir 100 orang Li Yuansheng, kekuatan internalnya telah meningkat pesat. Setelah itu, lebih dari selusin seniman bela diri menunggu di luar pegunungan, serta 4 puncak Tianzun, ditelan oleh Mu Yun. Dia sudah bisa mulai dipromosikan ke tingkat surga tertinggi. Tapi ketika dia masuk ke sini dan bertarung dengan Piton, dia sedikit lemah. Sekarang, waktunya tepat. Semuanya datang secara alami. Mu Yun bernapas dan berdiri. Kedua tangan terkepal, dan kekuatan yang kuat menyebar dari dalam. Hari-hari selanjutnya dari Guru Surgawi. Pada level ini, kami benar-benar memiliki beberapa perlawanan. Setidaknya menghadapi orang-orang di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda.
Mu Yun sekarang memiliki sentuhan kegembiraan di matanya. Setelah mencapai alam dewa surgawi, alamnya membaik dan menjadi lebih cepat. Mungkin, dalam 10 tahun, dia akan mampu mencapai kesempurnaan tertinggi. Dengan cara ini, dia bisa tiba di alam dewa lebih awal. Ada kompetisi nyata. Mu Yun siap untuk pergi dan keluar lagi. Luar biasa, ini baru dimulai sekarang. Boom, tiba-tiba, di depanku, raungan tiba-tiba terdengar saat ini. Mu Yun bahkan merasa kabut tebal di depannya menyebar banyak. Suasana pertarungan yang kuat itu membuat orang merasa tak tertahankan. Perlahan, Mu Yun melambat dan mendekati kabut di depan. Sosok muncul dalam kabut saat ini. Mu Yun melihat sosok itu dan segera berhenti dan diam-diam melangkah mundur. Zhu Yuan, Jiang Yuan, Bangau musim gugur. Ketiga orang itu adalah 3 ahli puncak Tianzun dari Paviliun Senjian, Sekte Taiyin, dan Rumah Besar Dandi. Saat ini, hampir 100 orang mengikuti di belakang ketiganya, membunuh seekor hewan aneh. Binatang itu tampak seperti kuda yang bagus. Tapi seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Sisik merah tua bersinar seperti darah. Kuda itu tingginya 3 kaki dan kuat. Dan di sekujur tubuh, kekuatan yang mekar bahkan lebih dahsyat. Pada saat ini, Zhu Yuan mengepung dan membunuh kudanya, yang juga tampak sangat melelahkan. Sial, pada saat ini, Zhu Yuan memarahi dan berteriak, binatang buas ini setidaknya adalah kekuatan kaisar yang hebat dan penuh, lebih gila. Jangan mengeluh, kita tidak bisa membunuh ketiga pihak jika kita bekerja bersama. Sebelum kombinasi, membunuh binatang. Ini setidaknya adalah artefak tingkat Tianpin teratas, pil ilahi, dan formula ilahi. Mata burung bangau musim gugur saat ini, dengan sentuhan panas, berkata, ini masalah besar, lakukan beberapa tindakan. Bagus. Pada saat yang sama, Jiang Yuan juga berkata, kami, ketiga pihak, akan melihat siapa yang paling banyak berkontribusi. Harta ini milik siapa? Bunuh yang ini, dan masih ada yang lain untuk dibunuh. Bagaimana kalau kita terus membagikannya? Aku tidak ingin membunuh binatang buas ini. Kita akan bertarung di antara 3 pihak. Mendengar ini, Zhu Yuan dan Qiu He mengangguk. Ketiga pria itu mengambil keputusan dan segera memesan satu demi satu. Orang-orang di sekitar mereka juga berpencar dan mengepung kuda di tengah. Mata Mu Yun bergerak saat melihat pemandangan ini. Binatang alien tingkat kepenuhan Tianzun yang luar biasa. Itu berubah menjadi formula ilahi, setidaknya di tingkat atas. Tidak bisa menyerah. Mata Mu Yun sedikit berapi-api. Maaf, aku akan menjadi nelayan lagi. Mu Yun menyeringai, jarinya menunjuk, dan garis susunan Tao memadat saat ini. Dengan peningkatan wilayahnya, jiwanya telah meningkat sampai batas tertentu. Pola larik yang dapat dipadatkan juga mengalami sedikit peningkatan. 1 juta saluran, sekarang dapat memadatkan 2 juta saluran. Kamu benar, ini hanya peningkatan kecil untuk meningkatkan 1 juta pola larik. Jika Anda ingin beralih dari Master Array tertinggi senior ke Master Array tertinggi teratas. Transformasi pola larik adalah dari 1 juta menjadi 10 juta. Adegan-adegan itu, pikirkan saja, mengerikan. Saat ini, pola larik memadatkan 2 juta saluran. Di antara telapak tangan Mu Yun, susunan ular dewa, kura-kura, dan sapi secara bertahap memadat dan terbentuk. Mu Yun melunakkan barisan lagi dan lagi, tidak aktif dalam kabut tebal dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan mata Mu Yun tenang. Zhu Yuan, Jiang Yuan dan Qiu He memimpin bawahan mereka untuk bertarung semakin sengit. Di antara ketiganya, semua kartu dimainkan. Mu Yun tertegun. Puncak surgawi. Ini adalah puncak yang sebenarnya. Kuat. Awalnya, Mu Yun berpikir bahwa ketika dia mencapai tahap selanjutnya dari Tianzun, dia mungkin bisa membunuhnya bahkan jika dia melewati levelnya dan bertarung dengan puncak Tianzun. Tetapi melihat sarana dari ketiga orang ini, Mu Yun merasa bahkan jika dia mencapai batasnya, dia mungkin tidak dapat melawan. Puncak Tianzun bisa dikatakan sebagai penghalang ke-6 alam Tianzun. Saat ini, Mu Yun dengan hati-hati mengamati gerakan ketiga orang itu dan menjadi berhati-hati secara diam-diam. Saat ini, jajaran Dewa Ular, kura-kura dan sapi juga siap untuk pergi. Namun, saat Mu Yun sudah siap untuk mengubah posisi dan plotnya lagi. Di satu sisi kabut tebal, terdengar suara nafas yang samar. Mendengar ini, Mu Yun berhenti. Di sekitar, ada orang yang tidak aktif dalam kegelapan. Dia tidak sendiri. Ia ingin menjadi seorang nelayan. Diam-diam,
beberapa orang ingin menjadi nelayan. Mu Yun berhenti saat ini. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir. Semua orang ingin menjadi nelayan. Mari kita lihat siapa yang bisa menjadi nelayan. Boom! Pada saat ini, raungan terdengar. Kemudian, erangan rendah menyebar saat ini. Kuda dan binatang itu tidak dapat mendukung saat ini. Mereka terluka dan mulai menumpahkan darah. Saat ini, Zhu Yuan, Jiang Yuan dan Qiu He memiliki lebih banyak cahaya di mata mereka. Ini akan diambil. Saat ini, ketiganya saling memandang. Tiba-tiba, napas mereka penuh. Membunuh. Minuman rendah terdengar saat ini. 3 sosok bergegas keluar dalam sekejap. Deru menyebar pada saat ini. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa nafas di dalam ketiga orang itu sangat buruk. Boom! Ledakan yang dalam terdengar. Kuda itu jatuh ke tanah. Deru kekerasan menyebar pada saat ini. Semua orang merasakan amukan kekuasaan. Wow! Ratapan itu terdengar lagi, dan tubuh besar kuda itu jatuh ke tanah dengan raungan, memuntahkan darah dari mulutnya. Sekalipun cukup kuat untuk menghadapi pengepungan puluhan orang, ia tidak dapat mendukungnya. Melihat pemandangan ini, Zhu Yuan, Jiang Yuan dan Qiu dia pucat dan bernafas. Akhirnya jatuh ke tanah. Binatang ini terlalu kuat, setidaknya kekuatan Tianzun. Meskipun butuh banyak cara, mereka mampu membunuh apa yang bisa berubah menjadi binatang buas itu, yang juga membuat mata mereka panas. Biarkan aku melihat apa itu, kata Zhu Yuan dengan senyum tipis saat ini. Oh, namun, saat ini, ada hembusan angin yin bertiup. Di sekeliling, dunia tiba-tiba berubah. Hei, terima kasih 3. Tawa dingin terdengar saat ini. Selama waktu boarding, lebih dari selusin sosok keluar saat ini. Orang pertama, dengan nafas yang kuat, mengambil kuda dan binatang yang sekarat itu. Keluar, minuman rendah terdengar saat ini. Zhu Yuan sangat marah saat ini dan meninju. Tapi pria itu tidak takut sama sekali dan memukulnya. Boom! Raungan meledak, dan Zhu Yuan memutih dan seteguk darah keluar. Dia mengkonsumsi terlalu banyak. Saat ini, dia memukul keras dengan ranah yang sama dan tidak dapat menahannya dengan segera. Melihat pemandangan ini, Jiang Yuan dan Qiu He juga mengubah wajah mereka saat ini. Hujan gunung yang gelap. Ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, mereka gatal karena benci. Hujan gunung yang gelap, bajingan. Jiang Yuan meraung, apakah kamu ingin menuai keuntungan dari memancing? Terus, hujan gunung yang gelap berkata dengan senyum tipis, sejak zaman kuno, harta telah dihuni oleh orang-orang yang cakap. Sekarang kalian bertiga bekerja sama, dan kamu bukan lawanku. Itu terserah saya. Hujan gunung yang gelap melambaikan telapak tangannya dan angin bertiup kencang. Angin merintih terdengar saat ini. Didorong oleh barisan, 3 orang di sekitar Zhu Yuan menempati banyak keuntungan, tetapi mereka semua mengakhiri perang besar dan kekuatan mereka tidak lagi sempurna. Selusin orang di sekitar Mingshanyu adalah negara bagian akhir dan puncak Tianzun, dan mereka kejam satu persatu. Selain itu, susunannya diatur terlebih dahulu untuk menyelimuti Zhu Yuan. Saat ini, Zhu Yuan dan yang lainnya dalam bahaya. Mu Yun berada dalam kabut tebal. Ketika dia melihat pemandangan ini, mulutnya sedikit terangkat. Hujan gunung yang gelap telah banyak membantu saya. Melihat perkelahian antara kedua belah pihak saat ini, mulut Mu Yun sedikit terangkat, dan di telapak tangannya, susunan ular, kura-kura dan sapi ilahi dilepaskan saat ini. Tiba-tiba, ular ganas, kura-kura raksasa, dan sapi liar keluar saat itu dengan hening. Hah, melihat pemandangan ini, Mingshanyu tertegun di matanya. Area ini, bahkan untuknya, memiliki tekanan besar. Siapa yang mengaturnya? Ada beberapa penyihir arai di sekitarnya, dan dia tidak benar-benar tahu arai apa yang telah mereka pelajari dan analisis. Namun, adalah hal yang baik untuk memiliki susunan yang begitu kuat di pihak kita sendiri. Mingshanyu menyeringai dan berkata, sepertinya kalian bertiga tidak bisa kabur hari ini. Zhu Yuan, Jiang Yuan dan Qiu He terlihat murung dan mengerikan saat melihat pemandangan ini. Hujan di gunung yang gelap benar-benar mengalahkan mereka di sini. Bajingan ini, membunuh. Zhu Yuan berteriak pelan dan bersenandung. Sekarang, apalagi, jika Anda tidak membunuh, Anda akan mati. Tiba-tiba, sosok-sosok bergegas keluar saat ini. Pada saat ini, Mu Yun berbaur dengan kerumunan dan melihat kuda itu mati dan berubah menjadi cahaya, menyilaukan. Sosok Mu Yun semakin mendekat secara bertahap. Apa yang sedang kamu
Lakukan. Seorang murid mendiang Kaisar Surga melihat Muyun mendambakan bayi itu dan memberikan minuman dingin. Petik 2. Pria itu langsung meminumnya. Ada banyak omong kosong. Muyun menembak langsung dan memukul dengan satu pukulan, dan raungan itu meledak. Prajurit di periode akhir Tianzun roboh dadanya dan mendengar suara guntur dan kilat. Muyun mengabaikannya saat ini, melangkah keluar, melambaikan telapak tangannya dan langsung membawa bayi itu. Saat ini, beberapa orang melihat sosok Muyun. Berhenti. Dua orang segera menghentikan Muyun. Tapi Muyun tidak peduli sama sekali. Namun, ini bukan waktunya untuk perhatian. Kedua sosok itu hanya ingin menghentikan Muyun. Tubuh besar ular ganas naik ke sini saat ini, mengelilingi tubuh Muyun dan membunuhnya. Pada saat yang sama, kura-kura raksasa dan tubuh sapi liar juga menutupi awan yang sedang merumput. Pada saat ini, Muyun melihat ke arah cahaya. Telapak tangan keluar dengan lembut. Dalam masa ringan, gelombang tajam dilepaskan saat ini. Pedang. Wajah Muyun sangat gembira. Sebuah pedang panjang. Inilah yang diimpikan oleh Muyun. Melangkah keluar dan Muyun memegang pedang panjang. Dalam sekejap, nafas unik mengalir ke Muyun. Pada saat ini, cahaya pedang panjang berkelap-kelip tak tertandingi. 8 pedang gurun, ditempa dari emas bulu malam di 8 tanah terlantar dan 10 tanah. Malam bulu emas. Muyun bingung untuk sementara waktu. Saat ini, Guyi berkata, emas bulu malam ada di masa banjir dan kelaparan. Di era sekarang, jarang terlihat. Emas bulu malam ini mengandung afinitas sumber yang bagus. Selain itu memiliki efek menutrisi pada roh pedang. Mendengar ini, Muyun mengangguk. Dimulai dengan 8 pedang gurun, itu segera memberinya perasaan yang sangat nyaman. Artefak tertinggi Tianpin. Bahkan jika itu adalah level Tianpin, itu juga merupakan eksistensi teratas. 8 pedang tanah terlantar, pedang memotong 8 tanah terlantar. Mata Muyun bergerak saat ini. Pedang panjang ini sepertinya ditinggalkan sendirian di sini, merindukan tuannya sendiri. Memegang 8 pedang gurun, pedang ini memberinya nafas yang sangat nyaman. Pedang Bahuang, aku akan membiarkanmu melepaskan cahaya yang seharusnya kau miliki di masa depan. Muyun tersenyum dan berkata, surga, kau tak terkalahkan bersamaku. Cahaya menyinari pedang 8 gurun. Dan sekarang, lampu pedang lepas landas. Zuyuan, Jiang Yuan dan Qiu He berjuang untuk menghentikan hujan di gunung yang gelap. Tapi ketika mereka melihat pedang terangkat ke langit, wajah mereka berubah. Siapa itu? Pandai memindahkan artefak. Hujan gunung yang gelap sekarang berbisik. Kerumunan menggelengkan kepala mereka, tetapi mereka ada di sekitar. Ketiga Zuyuan juga bingung saat ini. Orang-orang mereka tidak mengambil artefak itu. Apa yang sedang terjadi? Bajingan, hujan gunung yang gelap minum. Seseorang memancing di perairan yang bermasalah. Betapa beraninya, tidak takut mati. Hujan gunung yang gelap memandang ke sisi lain. Pada saat ini, sesosok, memegang pedang panjang, berdiri dengan bangga. Ini Muyun. Muyun berdiri di antara 3 binatang buas dengan tatapan dingin di matanya. Kali ini, jangan lari. Itu kamu. Hujan di gunung yang gelap tercengang saat melihat Muyun. Potret dan nafas Muyun diingat oleh semua orang. Orang ini tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia muncul di sini dengan sombong. Ini aku. Muyun menyeringai dan berkata, maaf, aku tidak berhati-hati. Aku mendapatkan pedang suci ini. Aku sangat suka pedang ini. Ketika aku melihatnya di tanah, tidak ada yang mengambilnya, jadi aku mengambilnya. Apakah kamu punya komentar? Begitu ucapan ini keluar, Zuyuan dan yang lainnya tampak kedinginan. Ming Xianyu mencibir, aku tidak tahu siapa yang membuatmu begitu percaya diri. Siapa? Dia. Muyun memegang 8 pedang gurun di tangannya dan berkata sambil tersenyum, pedang ini memberi orang perasaan yang luar biasa. Betulkah? Hujan di gunung yang gelap tertegun, memegang senjata panjang dan menatap Muyun, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak akan mati? Karena denganmu, kamu tidak bisa membunuhku. Kata-kata Muyun jatuh, seluruh tubuhnya naik turun, dan napasnya mekar. Tianzun terlambat. Melihat pemandangan ini, Zuyuan dan Ming Xianyu tertegun. Tianzun terlambat, tapi apa kesombongan mendiang kaisar di depan mereka? Saat ini, Muyun tampak terlalu arogan. Setelah dikejar olehmu begitu lama, aku tidak bisa selalu lari. Ketika saatnya untuk melepaskan, kamu harus menunjukkan tanganmu.
Gerakan telapak tangan Muyun. Sebuah sosok muncul pada saat ini. Armor hitam, tubuh kekar, sepasang mata dengan darah merah gelap. Itu adalah putra Kaisar Yin dan Yang, boneka Kaisar. Tubuh boneka Kaisar, pada saat ini, ki pembunuhan dan pemotongan kuat dan mengerikan. Fluktuasi kekuatan sumber juga merupakan level puncak Tianzun. Sepanjang jalan, tubuh boneka Kaisar menyerap ki dan darah, dan sekarang memiliki kekuatan puncak Mahaguru. Dengan satu langkah, tubuh boneka Kaisar mengeluarkan darah yang tak tertandingi. Bunuh orang itu. Muyun menjabat tangannya dan menunjuk ke hujan gunung yang gelap. Hujan gunung yang gelap tampak dingin saat melihat pemandangan ini. Zuyuan, aku sedang tidak mood untuk bersaing denganmu sekarang. Adapun Muyun, jika kalian bertiga tidak bisa membunuhnya, aku akan menyelesaikan boneka itu sendiri. Hujan di gunung yang gelap keluar dengan momentum yang luar biasa. Pistol panjang di tangannya menunjuk langsung ke boneka Kaisar. Muyun, yang tiba di tahap akhir Tianzun, berani tampil begitu berani. Tidak takut mati, belum tentu. Orang ini mungkin memiliki kepercayaan diri yang besar. Boneka ini tidak sederhana. Hujan di gunung yang gelap sedang mereda sekarang, dengan momentum yang besar. Di sisi lain, ketiga Zuyuan memandang Muyun dan membunuh. Bajingan ini, sial, namun, dia tidak mati karena domain Dizun, menerobos domain Tianzun dan datang ke domain Tianzun. Dalam waktu singkat, dia benar-benar mencapai kondisi akhir Tianzun. Jika Muyun diberi waktu lain, bukankah dia bisa melampaui mereka? Pada saat ini, semua orang tampak kedinginan. Muyun tidak boleh terus tumbuh. Bunuh anak ini. Ketiga Zuyuan melangkah keluar dalam satu langkah dan membunuh. Muyun memegang pedang 8 gurun, tapi sekarang dia menyeringai. Aku sudah lama menunggu hari ini. Dengan pedang peniup salju. Dalam sekejap, roh pedang yang kuat melebur menjadi kekuatan pedang. Kekuatan pedang Bahuang sendiri langsung naik ke level yang lebih tinggi dengan suntikan spirit pedang. Lebih dari itu, dalam sajak pedang yang dilemparkan oleh Muyun, udara dingin memasuki tubuh, yang memberi orang kekuatan penekan yang hebat. Raungan terdengar satu demi satu. Pedang meniup salju. Dengan embusan, tiba-tiba terdengar. Zuyuan, sang pemimpin, berdarah di lengannya. Terluka, dia terluka. Pertahanan permukaan tubuh dihancurkan oleh pedang Muyun. Terkejut, Muyun berkata dengan senyum tipis saat ini, aku telah pergi selama 3 hari dan memperlakukan satu sama lain dengan kekaguman. Apakah pemahamanmu tentang aku masih tetap dalam ranah menghormati Tuhan? Jika tidak dibatasi oleh tingkat artefak, aku akan membunuhmu sejak lama, dan sekarang semuanya baik-baik saja. Muyun sangat tenang. Sungguh, semuanya tepat. Gaya pedang Kaisar 1000 bintang. Pedang diayunkan lagi, dan bayangan pedang ada di seluruh langit. Mereka langsung menyerbu ketiga orang itu. Pedang boom. Dao Daoqi bergegas untuk membunuh, dan Zuyuan, Qiuhe dan Jiang Yuan melawan satu demi satu. Tetapi saat ini, ketiga orang itu tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Perang sebelumnya menghabiskan terlalu banyak. Sekarang, meski kita menghadapi Muyun bersama, kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sial, Zuyuan berteriak rendah dan memarahi, Jiang Yuan, bangau musim gugur, sekarang bukan waktunya untuk bersembunyi. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tunjukkan dengan cepat, kalau tidak, kami akan. Saat ini, Zuyuan belum selesai mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, wajahnya memutih, seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Derek musim gugur dan Jiang Yuan ketakutan saat ini. Mati, Zuyuan, mati. Dia meninggal mendadak sebelum dia selesai berbicara. Lampu menyala. Bila angin yang terbuat dari batu Dewa Tianfeng sekarang kembali ke dalam jiwa pikiran Muyun lagi. Yudao Senjue, kendalikan saber angin dengan kekuatan jiwa dan serang dan bunuh dengan cepat. Pada saat ini, Qiuhe dan Jiang Yuan benar-benar bingung. Ada terlalu banyak cara tersembunyi untuk Muyun. Bagaimana orang ini melakukan ini? Saat ini, Muyun terus berjalan. Menginjak pedang Qi di langit, dia mendatangi mereka. Tuan Kutukan, bergulir dengan satu tangan, kekuatan sumber Tao dan Tao dikumpulkan bersama untuk membentuk segel mantra. Mantra dicetak saat ini, bergulir dan penuh dengan semangat membunuh dan memotong. Pola mantra yang menutupi segel mantra. Terkejut, kata-kata Muyun jatuh, dan momentum sombongnya dilepaskan saat ini. Dong, ledakan tumpul terdengar saat ini.
Mantra Tuan penuh dengan momentum yang tak tertandingi saat ini. Pada saat ini, Qiu He dan Jiang Yuan menjadi pucat, darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan sosok mereka mundur. Lindungi kakak seperguruan Qiu. Petik 2. Segera, Sekte Taiyin dan beberapa prajurit puncak Tianzun lainnya di rumah Danti terbunuh saat ini. Keluar, Mu Yun mendengus dingin dan meninju. Gemuruh guntur, tiup, tiup, kumpulkan kekuatan seluruh tubuh. Saat ini, orang merasa seperti penguasa guntur. Dong, ledakan tumpul terdengar saat ini. Angka-angka itu langsung diblokir. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bagaimana, Mu Yun bisa mengalahkan mereka semua dengan satu pukulan? Ini luar biasa. Coba lagi. Melihat orang-orang itu, Mu Yun melambai dengan satu tangan dan mengumpulkan guntur. Petir meledak. Ledakan, semburan guntur terdengar pada saat ini. Guntur itu cepat dan datang dengan semburan suara. Ledakan, segera, ada dua penguasa surga, yang terluka dan menjadi pucat saat ini. Sombong, kekuatan dalam tubuh Mu Yun sangat sombong. Bagaimana orang ini melakukan ini? Saat ini, semua orang terlihat jelek. Mu Yun sekarang memegang telapak tangannya dengan erat dan pikirannya kosong. Senang, kekuatan pedang dari 8 pedang gurun. Ki yang menyerang dari tubuh 3 tulang. Dan mantra Tuan dan formula pedang kerajaan. Bersama-sama, ini adalah puncak surga, dan dia tidak takut sama sekali. Pada saat ini, Jiang Yuan dan Qiu dia benar-benar terkejut. Mu Yun di periode akhir Tianzun seperti puncak Tianzun. Dan itu masih puncak Tianzun teratas. Wajah mereka menjadi pucat. Beberapa orang di sekitar saya tidak bisa menghentikan mereka. Saat ini, Mu Yun seperti dewa. Memegang 8 pedang gurun, hanya momentum pedang, yang agung. Roh pedang ilahi. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat yang bisa ditunjukkan oleh roh pedang ilahi. Hujan di gunung yang gelap tampak dingin saat melihat pemandangan ini. Apakah ini Mu Yun? Kamu bercanda. Kapan Mu Yun menjadi begitu kuat? Tapi Mu Yun saat ini memberi orang perasaan bahwa inilah masalahnya. Sial, hujan gunung yang gelap memarahi rendah. Mu Yun berdiri diam di udara dan matanya tenang. Mu Yun ada di sini. Akankah Xuan Tianlang juga ada di sini? Hujan gunung yang gelap tidak berani menilai. Melihat sekeliling, Ming Xianyu berhati-hati. Dia tahu Xuan Tianlang berbakat, mengerikan. Ini sangat menakutkan. Xuan Tianlang lahir seperti legenda. Peningkatan alam beberapa kali lebih cepat daripada peningkatan putra surga yang sombong. Orang seperti itu akan menekan semua ahli waris di seluruh keluarga Flamingo untuk membunuhnya terlepas dari segalanya. Bahkan di antara pasukan kelas 2 utama, beberapa dewa sangat optimis tentang Xuan Tianlang. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Xuan Tianlang akan menembus batas rasa hormat dan mencapai batas di masa depan, dan bahkan memimpin keluarga Xuan Yao yang berapi-api ke balapan kelas 1. Oleh karena itu, Xuan Tianlang ditakuti orang. Pada saat ini, Mu Yun berdiri diam dengan mata tidak berubah. Di sekelilingnya, para prajurit yang mati, esensi, roh dan ki dan darah itu ditelan olehnya satu persatu. Satu bagian diubah menjadi tubuhnya sendiri dan disimpan sementara bagian lainnya dilarikan ke dalam tubuh boneka kaisar, memperluas kekuatan tubuh boneka kaisar. Mu Yun tidak tahu apa kekuatan tempur tertinggi dari boneka kaisar. Tapi setidaknya itu adalah keturunan kaisar Yin dan Yang. Bagaimana mereka bisa disempurnakan menjadi boneka, dan batasnya bisa mencapai batas. Pada saat ini, angin gelap melolong di sekitar. Mu Yun memegang pedang 8 gurun dan terus membunuh. Benar-benar tidak ada yang menghentikannya. Qiu He, Jiang Yuan dan Ming Xianyu kehilangan kepercayaan diri mereka dalam perlawanan. Menarik, saat ini, hujan Ming Xian memarahi dan tidak bisa menahan teriakan. Saya harus menarik diri. Jika Anda tidak mundur, Anda akan mati di sini. Hujan di gunung yang gelap turun dan membuat orang menerobos barisan. Jiang Yuan dan Qiu He juga bertindak terburu-buru. Saat ini, ketiga pihak benar-benar kehilangan tekad dan terus bertahan di sini. Dalam hal ini, Mu Yun tidak terburu-buru. Susunan sapi kura-kura ular dewa, tidak mudah dipatahkan. Mu Yun tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu tidak tinggal dan berbicara denganku?" Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang tampak ketakutan. Apa yang Mu Yun inginkan? Membunuh mereka semua. Mu Yun, kami tidak terlalu takut padamu, tapi kami tidak ingin membunuhmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Bukan, yah,
kamu yang memintanya. Saat ini, Hujan Mingxian benar-benar marah. Jiang Yuan, Qiu He, sampai sekarang, kita hanya bisa memiliki cara untuk bertahan hidup jika kita membunuhnya bersama. Kamu bisa melihat akhir dari Su Yuan. Saya harap Anda tidak memiliki pikiran lain. Mendengar ini, Jiang Yuan dan Qiu He mengangguk saat ini. Mereka benar-benar mengkonsumsi terlalu banyak. Butuh banyak usaha untuk bertarung dengan kuda dan binatang itu sebelumnya. Kalau begitu, bunuh. Pada saat ini, sosok itu muncul. Dalam sekejap, nafas agung mengembun di tubuh. Di permukaan tubuhnya terdapat garis-garis kura-kura. Klan kura-kura Vajra Pluto. Cangkang kura-kura di seluruh tubuhnya seperti pola besi dan memiliki pertahanan yang kuat. Pada saat ini, permukaan tubuh sekuat mengenakan baju besi. Saat ini, tangannya berubah menjadi cakar kura-kura, dan kelima jarinya terasa dingin dan menakutkan. Nafas Dao-Dao dilepaskan saat ini. Seluruh orang berada dalam hujan gunung yang gelap, dan matanya berangsur-angsur acuh tak acuh. Outprint, sebuah kata jatuh, dan tanda aneh dan rumit muncul di dada hujan gunung yang gelap. Tanda itu muncul dan cahayanya bersinar. Pada saat yang sama, ada sosok dan cemberut di gunung kuno di wilayah. Dewa, hujan di gunung yang gelap telah mencetak polongnya. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, siapa yang memaksanya menjadi sangat malu. Tampaknya ada banyak perkelahian di wilayah Tianzun. Tidak seperti wilayah dewa ini, semua orang berhati-hati dan tidak ada yang mau menunjukkan kartu mereka. Suara bisikan jatuh, pria itu melangkah dan menghilang. Saat ini, dalam kabut, seluruh orang berubah total. Dia mengenakan baju besi gelap. Ada tanda di dadanya, kekuatannya mengalir terus-menerus. Tangannya sekuat cakar kura-kura. Mu Yun, hari ini adalah kematianmu. Hujan gunung yang gelap sedang memarahi saat ini. Segel pot adalah sarana terbesarnya untuk melindungi hidupnya. Itu awalnya persiapan. Jika Anda menemukan kesempurnaan surga yang luar biasa, Anda dapat menunjukkannya. Tapi sekarang, terpaksa muncul oleh Mu Yun. Mu Yun ini, sial. Melihat pemandangan ini, mata Mu Yun menjadi tenang. Pada saat ini, tubuh boneka kaisar langsung membunuh Jiang Yuan, Qiu He, dan lainnya. Ular ganas, kura-kura raksasa, dan ternak liar dalam barisan juga dibunuh oleh mereka yang merupakan seni bela diri tertinggi kaisar. Mu Yun tidak ingin mereka pecah saat ini. Melihat hujan gunung yang gelap, mulut Mu Yun sedikit terangkat. Jika aku membunuhmu, mungkin aku bisa menembus puncak Tianzun. Saat itu, siapa yang bisa menghentikanku di kota kuno Tianyang? Mu Yun memegang 8 pedang gurun di telapak tangannya, dan napasnya mengembun. Pedang menusuk keluar, dan kekuatan Tao mengembun saat ini. Nafas yang luar biasa, satu gelombang lebih baik dari yang lain. Pedang bulan, pedang itu keluar, seperti bulan gelap yang tergantung terbalik, berputar, dan dengan udara dingin, mengalir ke awanmu. Pada saat ini, mata Mu Yun benar-benar memadat. Saat ini, hujan di gunung yang gelap terasa lebih dingin di matanya. Petik 2. Dengan satu tangan, cakar kura-kura keluar di antara telapak tangan. Cakar kura-kura, dengan nafas yang kuat, langsung menuju ke awanmu. Boom! Dalam sekejap, raungan keras terdengar saat ini. Di seluruh susunan, gelombang kekuatan sumber yang mengguncang bumi menghantam orang-orang di sekitarnya. Terlalu kuat, puncak surgawi. Hujan gunung yang gelap ini sangat kuat. Saat ini, langkah Mu Yun terhuyung-huyung dan mundur. Atas dan ke bawah seluruh tubuhnya, kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Di sisi lain, sosok hujan gunung yang gelap berdiri diam. Mu Yun, kamu memaksaku. Meskipun hujan gunung yang gelap lebih unggul saat ini, itu tidak bisa membahagiakan. Dipaksa oleh Mu Yun sedemikian rupa, dia harus menunjukkan segel potnya, dan dia tidak bisa bahagia. Bahkan jika dia membunuh Mu Yun, dia tidak bisa menahan hilangnya potsil. Kalau begitu, cobalah. Mu Yun berkata dengan tenang saat ini, coba dan lihat apakah kamu bisa membunuhku. Kata-kata jatuh dan pedang diayunkan lagi. Pedang matahari gantung. Ketika pedang panjang dipegang, sepertinya matahari menggantung tinggi di langit, dengan ki pedang panas yang tak tertandingi. Di bawah terik matahari, ia seperti sosok awan gembala yang berdiri diam, menginjak matahari yang terik dan memegangi langit. Memotong, pedang, jatuh dan mengaum, tiba-tiba terdengar saat ini. Boom! Dalam sekejap, raungan yang memekakkan telinga terdengar saat ini. Bumi bergulung dengan gelombang.
Kekuatan berfluktuasi lapis demi lapis. Saat ini, momentum Mu Yun telah menyebar ke titik ekstrim. Pada saat ini, Qiuhe dan Jiang Yuan ketakutan. Napas di tubuh Mu Yun lebih kuat dari mereka. Orang ini, bagaimana Anda bisa sampai ke titik ini? Deru kekerasan berangsur-angsur mereda. Saat ini, Mu Yun berdiri di tempat dengan wajah dingin. 8 pedang gurun di tanganku mengambang dengan tenang tanpa ada fluktuasi. Saat ini, Mu Yun merasa tubuh dan pikirannya sangat stabil saat ini. Di sisi lain, wajah Hujan Mingxian suram dan mengerikan. Darah mengalir di lengannya. Pada saat ini, semua orang bingung. Hujan di gunung yang gelap masih dilukai oleh Mu Yun. Bagaimana Mu Yun melakukannya? Hari ini, kalian semua akan mati. Dengan satu pedang, Mu Yun sangat sombong saat ini. Pada tahap selanjutnya dari Tianzun, itu menunjukkan kesombongan dan kepercayaan diri dari puncak Tianzun. Jeritan terdengar di arai. Mu Yun memegang pedang dan penuh dengan pembunuhan dan pemotongan ki. Hujan di gunung yang gelap benar-benar tak tertahankan saat ini. Bahkan jika Anda menunjukkan segel Anda masih akan kalah. Pedang Mu Yun tidak terkalahkan. Pada saat ini, mayat berbaring di barisan. Ming Xianyu, Jiang Yuan dan Qiuhe juga tidak mau mati di bawah pedang Mu Yun. Orang-orang lainnya tidak layak disebut. Di dalam arai, darah mengalir secara bertahap. Ho ho, setelah selesai, Mu Yun duduk di tanah dan terengah-engah. Dia berpikir bahwa dia bisa mengendalikan 8 pedang gurun. Pedang itu kuat dan kuat. Dia akan sangat santai saat menghadapi puncak Tianzun. Namun, dia masih meremehkan kejeniusan semua pihak. Orang-orang ini, kurang lebih, memiliki kartu mereka sendiri. Tidak mudah untuk membunuh mereka. Pada saat ini, kekuatan menelan dihidupkan, dan esensi murni, ki dan roh memasuki tubuh. Perlahan-lahan, seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, napas Mu Yun naik. Meskipun tidak mencapai puncak Tianzun, itu sangat meningkat di tahap selanjutnya dari Tianzun. Setelah mencari semua orang di sekitar, Mu Yun pergi. Dulu, dia kenyang sendirian dan seluruh keluarga tidak lapar. Hal-hal ini mungkin tidak dibersihkan. Tapi sekarang, aula awan besar menangis minta susu. Dia tidak mau menyerah dimanapun. Tinggalkan di sini dan lanjutkan menuju kabut yang dalam. Mu Yun terus-menerus memotong dan membunuh monster dalam kabut tebal. Namun kali ini, panen menjadi jauh lebih sedikit. Saat Mu Yun terus bergerak maju, dia merasa kabut tebal di depannya menjadi redup. Pada saat yang sama, di luar pegunungan, angka datang melalui udara. Kakak Zuling, teriakan terdengar. Di mana orang-orang? Kakak Zuyuan telah membawa orang masuk, dan hujan gunung Mingxian dari keluarga kura-kura King Kong Mingjia juga telah masuk. Mendengar ini, Zuling sedikit mengernyit dan berkata perlahan, ayo masuk dan lihat. Ya, pada saat yang sama, 2 tim lagi tiba pada saat ini. Melihat 2 yang pertama, Zuling tidak bisa menahan cemberut. Jiang Gaoming, Fuang, kedua orang ini juga merupakan negara puncak Tianzun. Namun Zuling tahu bahwa kekuatan kedua orang ini setara dengan dirinya dan tidak boleh diremehkan. Zuling, sepertinya kamu sudah mendapat kabar juga. Fu Hang tersenyum, menatap Zuling dan berkata, tempat ini, menurutku ini tempat yang bagus. Ayo masuk bersama. Bagus. Zuling tersenyum dan berkata, hanya saja, Jiang Gaoming, bagaimana denganmu? Aku tidak akan bersamamu. Jiang Gaoming berkata sambil tersenyum, peluang adalah milik satu sama lain. Kami tidak saling mengganggu. Saya pikir itu yang terbaik. Mendengar hal tersebut, Zuling tidak banyak bicara dan langsung mengajak orang masuk. Pada saat yang sama, seorang pria yang berdiri di sebelah Jiang Gaoming berbisik, kakak Jiang, Mu Yun itu. Mu Yun, mata Jiang Gaoming berbinar dan berkata perlahan, biarkan alam mengambil jalannya. Ya, pada saat ini, bayangan Mu Yun muncul di depan kota kuno di pegunungan dan di antara kabut tebal. Kota kuno sebenarnya lebih seperti sepotong bangunan suku yang berkumpul menjadi satu. Tidak ada tembok, tidak ada jalan yang layak. Mu Yun melangkah keluar dan melihat kabut tebal di belakangnya. Tempat ini benar-benar semakin aneh. Di saat yang sama, Mu Yun juga merasa banyak orang keluar dari kabut tebal dan memasuki kota kuno di depan. Tapi setiap orang adalah kemahnya sendiri, dan mereka tidak ingin membuat masalah satu sama lain, tidak peduli siapa. Mu Yun datang di antara kota-kota kuno. Satu aula demi satu, bangunan istana, megah dan megah, membentang ratusan mil. Namun,
Istana berada dalam kekacauan besar, dan jalanan 7 belokan dan 8 belokan. Mereka tidak lurus seperti kota-kota dengan spesifikasi konstruksi yang sangat teliti. Mu Yun melangkah ke sebuah istana dan berhenti. Salah satu pintu istana sudah runtuh. Mu Yun melangkah ke dalamnya, dan embusan debu menerpa wajahnya. Tempat ini sepertinya sudah lama ditinggalkan. Berbeda dengan peninggalan lainnya, meski sudah lama, namun tetap terjaga dengan baik. Sepertinya di sini benar-benar bobrok. Mu Yun melihat sekeliling aula dan sedikit mengernyit. Apakah ini bagaimana di sini? Setidaknya itu adalah istana Yang Yun, yang pernah didirikan oleh Kaisar Yin dan yang di bawah tahta surga. Tidak bisakah itu dikalahkan? Mu Yun skeptis. Dia telah melihat banyak aula, tetapi pada akhirnya juga sangat aneh. Beberapa tempat benar-benar terpelihara. Di sekitar, ada banyak sosok, yang jelas sama dengan Mu Yun, dengan hasil panen yang sedikit. Melihat pemandangan ini, Mu Yun sedikit sulit untuk dimengerti. Pada akhirnya, Mu Yun juga menyerah. Istana Yang Yun menyebar ratusan mil, setidaknya dengan puluhan ribu istana. Dia mencari jauh-jauh dari selatan ke utara untuk waktu yang lama dan tidak menemukan apapun. Di istana-istana itu hanya ada bangunan yang rusak, belum lagi pil sakti, bahkan tidak ada kotak berisi pil sakti. Akhirnya, kita tidak punya pilihan selain memilih tempat untuk menyempurnakan ki kita dan menggembalakan jiwa kita. Kekuatan murni mengalir dalam tubuh. Saat ini, Mu Yun berada di lantai atas sebuah gedung tinggi di kota. Dari sini, melihat ke bawah, Anda bisa melihat banyak sosok yang mondar-mandir di kota kuno. Mu Yun mengabaikan ini, duduk bersila, dan esensi, ki dan semangat dalam tubuh Anda terus menyebar ke seluruh bagian dan tulang. Selama periode pertempuran ini, saya akan mengikuti kata hati saya. Dia belum dengan hati-hati memilah pemahaman setelah pertempuran. Saat ini, dia memiliki 4 jenis serangan di tangannya. Yang paling kuat adalah kombinasi dari 8 pedang gurun dan roh pedang, yang dapat menyerang dengan 4 set pedang. Serangan formula tubuh rangkap 3 sama cepat dan ganasnya. Namun, formula tubuh 3 tulang memiliki 5 gerakan, dan dia sekarang mengendalikan 3 gerakan tersebut. Jenis ketiga dari pisau Kaisar Guntur Merah terlalu kuat untuk permintaan kekuatan sumber. Sebenarnya itu adalah kutukan tiran, tetapi kutukan tiran ini hanya memadatkan pola untuk menutupi dan menggandakan kekuatannya. Sulit untuk membunuh di hadapan puncak Kaisar. Akhirnya, itu adalah formula Dewa Pedang yang paling misterius. Kendalikan saber angin dengan kekuatan jiwa dan serang dan bunuh secara tak terduga. Ini adalah cara terbaik untuk membunuh. Begitu lawan waspada, sulit untuk mencapai efek ajaib. Keempat jurus ini dapat digambarkan sebagai 4 trik sulap serangan yang sekarang dia kuasai. Formula ajaib pedang kerajaan dapat terus meningkat. Mantra Tuan juga perlu direnungkan dan diledakkan menjadi kekuatannya yang dahsyat. Mu Yunpan duduk di menara dan mulai berlatih seperti ini. Pada saat yang sama, sekelompok tamu tak diundang datang lagi ke istana Yang Yun. Jiang Gaoming, Fu Hang dan Zuling memasuki istana satu persatu dengan puluhan orang. Setelah memahami keanehan dalam kabut tebal, ketiganya pun mulai melakukannya dengan tidak sopan. Pada hari ini, Zuling memimpin orang untuk membunuh binatang asing dengan kekuatan sempurna dari guru surgawi dan menghela nafas. Baru saja, di tengah kabut tebal, terdengar suara gemerisik. Siapa? Zuling mendengus dingin dan meraih telapak tangannya. Kakak Zuling, ini aku. Sesosok keluar saat ini dan menatap Zuling. Wajahnya memutih dan wajahnya ketakutan. Su Fuseng. Melihat pria itu, Zuling menahan napas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa kamu ada di sini?" Su Yuan sudah mati. Su Fuseng gemetar. Mendengar ini, ekspresi Zuling tenang, tetapi semua orang dapat melihat bahwa Zuling memegang tangannya dan amarahnya hampir membara. Siapa yang melakukannya? Suara Zuling agak serak saat ini. Mu Yun. Su Fuseng membenci dan berkata, Mu Yun telah mencapai tahap akhir dari Buddha Surgawi, dan ilmu pedangnya luar biasa. Tidak hanya saudara Su Yuan, tetapi juga Jiang Yuan dan Qiu He, serta Hujan Mingxian dari keluarga Ming Jiagui King Kong, dibunuh olehnya. Begitu dia mengatakan ini, wajah Zuling semakin suram dan mengerikan. Mu Yun, orang-orang seperti semut mol telah tumbuh sedemikian rupa. Saat ini, nafas Zuling berangsur-angsur menjadi tidak terkendali dan sepertinya akan keluar. Su Fuseng, kamu telah kehilangan kekuatan bertarungmu. Beritahu kakak bela diri Kong Huai tentang hal itu.
Su Fuseng mengangguk ketika mendengar ini. Tunggu, ikuti aku ke kedalaman untuk menemukan Mu Yun. Bunuh dia. Nada Zuling dingin dan mengerikan saat ini. Mendengar ini, semua orang menatapku dengan kagum. Zuling, ini, bergerak membunuh. Pergi dan beritahu Fu Hang bahwa Mu Yun ada di sini. Zuling berkata lagi, kali ini, apapun yang terjadi, Mu Yun tidak bisa lari lagi. Kalau tidak, ini akan menjadi akhir kita. Ya, setelah Zuling memerintahkan, dia melihat kabut tebal di sekelilingnya dan berkata, jangan tinggal di sini. Langsung ke kedalaman untuk menemukan Mu Yun. Ya, tiba-tiba, puluhan sosok mengikuti Zuling satu persatu dan terus bergerak menuju kedalaman. Di sisi lain, Fu Hang tercengang saat mendapat kabar tersebut. Puncak Zuyuan Tianzun tidak sebaik aku dan Zuling, tapi kekuatannya baik-baik saja. Mu Yun membunuhnya di tahap akhir Tianzun. Fu Hang tidak merasakan kematian bangau musim gugur. Meskipun mereka berdua berada di rumah Kaisar Merah, dia tidak mengenal Qiu He. Sebaliknya, untungnya orang ini sudah mati dan lawannya berkurang satu. Mu Yun, hidupmu sangat berharga. Fu Hang tersenyum dan berkata, di rumah Dandiku, kedua pangeran Dandi ingin kamu mati. Bahkan jika aku tidak ingin menjadi musuh bersamamu, aku tidak bisa menghindarinya. Fu Hang dan Zuling mendapat kabar dan berhenti tinggal satu demi satu dan pergi ke kedalaman istana Yang Yun. Setelah kabut tebal, sebuah kota kuno muncul di depan semua orang. Zuling tampak aneh saat melihat kota kuno itu. Kota kuno, agak aneh, kata Zuling, perasaan empat perbedaan. Semua orang memasuki kota kuno satu persatu, seperti Mu Yun, dan melihatnya dengan hati-hati. Ternyata bukan apa-apa, Zuling dan yang lainnya tidak terburu-buru. Mereka mencari di kota kuno selama beberapa hari sebelum mereka berhenti. Di saat yang sama, Mu Yun juga menemukan beberapa orang yang datang dari menara di kota kuno tersebut. Melihat sekelompok sosok muncul di antara kota-kota kuno, mata Mu Yun menyipit. Zuling, kakak tertua Zuyuan. Kali ini kekuatan belasan orang yang dibawa Zuling lumayan. Pada periode Tianzun selanjutnya, ada lebih dari 20 orang. Ada lebih dari selusin orang di puncak Tianzun. Jika sekelompok orang seperti itu bersatu, dia pasti tak tertahankan. Mu Yun berpikir sejenak, tidak ada tempat yang aneh di sini. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Lebih baik menemukan tempat yang aman dan benar-benar menerobos ke surga tertinggi. Ketika dia mengambil keputusan, Mu Yun ingin pergi. Orang-orang ini mencoba menemukannya di sini, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dan tidak sulit baginya untuk pergi. Dalam sekejap mata, Mu Yun sampai di ujung kota kuno. Bang! Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Kepala Mu Yun sakit dan jatuh ke tanah. Apa-apaan? Mu Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan mata tertegun. Saya melihat penghalang di tepi kota kuno di depan saya. Telapak tangan Anda sedikit dekat, dan pola larik mengembun. Mu Yun menemukan bahwa sebuah arai muncul di depannya. Arai besar itu bersinar dengan napas yang berdebar-debar. Arai, kapan itu muncul? Mata Mu Yun tertegun. Ketika dia masuk ke sini sebelumnya, tidak ada susunan. Kapan arai muncul di sini? Mata Mu Yun sedikit terpana, dan yang lainnya juga merasa aneh. Mereka terjebak di kota kuno ini. Untuk sementara waktu, banyak orang lepas landas. Saat ini, dengan hati-hati, sekitar ratusan sosok berkumpul di sekitar kota kuno. Suara panik terdengar saat ini. Mu Yun menjadi tenang. Telapak tangan keluar dengan lembut. Pola susunan diintegrasikan ke dalam susunan kuno, dan wajah Mu Yun sedikit berubah. Dia merasakan dengan hati-hati dan menemukan bahwa susunan kuno ini diselimuti 100 mil, dengan puluhan ribu garis susunan mengalir dan bergantian satu sama lain. Puluhan ribu cara, master arai tertinggi teratas hanya bisa melakukannya. Pada saat ini, mata Mu Yun tertegun. Arai besar ini tidak dapat dipatahkan dan dibiarkan tanpa puluhan juta pola arai. Tapi yang terpenting, kapan arai besar ini muncul? Ratusan orang cemas saat ini. Pada saat ini, di atas kota kuno, suara mendengung menyebar dan terdengar pada saat ini. Bayangan virtual, terkondensasi di udara, berpakaian putih, naik turun, dengan momentum yang luar biasa. Setidaknya itu adalah nafas Tuhan. Begitu pria itu muncul, dia melihat ke semua orang. Ini benar-benar sekelompok orang yang tidak takut mati. Beraninya istana Yang Yun masuk, suara acuh tak acuh, tanpa jejak emosi. Karena kamu berani masuk, kamu harus siap mati.
Pria bayangan virtual perlahan berkata, istana Yang Yun dibangun oleh dua orang dewasa untuk anak-anak Kaisar Surga. Bahkan selama jutaan tahun terakhir, ini bukanlah tempat yang bisa kamu sentuh. Tapi, pria bayangan virtual itu berkata di sini, tetapi percakapannya berubah.